si kadrun-kadrun kan pada bilang nih orang-orang Islam ini kan, wah KC ditinggal, KC sudah ditinggal. Oh tidak, kita tidak akan pernah tinggalkan teman. Kan selalu di framing kan, selalu di framing begitu kan oleh orang-orang. Makanya kita bilang, oh sorry, ya rombongan Nabi ke-26 tidak pernah tinggalkan kawan. Iya, pasti karena kan ya itu kuping dengan suara ini kan nggak tahan juga. Jangan gitu Pak Paul. Betul. Kalau setiap hari itu memang dalam rangka supaya mereka tahu bahwa kita memonitor. Nah, di dalam pesan-pesan itu kita selalu ada masukkan pesan-pesan yang lain, ya. Dan juga kita makanya saya update ya perkembangan kita yang kita lakukan di Eropa, selalu yang kita ada yang sedang kita lakukan juga di Indonesia, proyek-proyek kita update juga selalu. Jadi artinya jangan khawatir ya, saudara-saudara. Energi kita itu bukan sama KC. Ya, KC ini adalah bagian yang harus kita monitor, tetapi bukan kita harus habis-habisan di situ. Itulah sebabnya saya stop donasinya, karena sudah terkumpul dari rekeningnya Pak Yusuf Manubulu, rekening yang kemarin Saifuddin kita taruh di sini, termasuk yang ada di rekening pribadinya KC sendiri sudah terkumpul kurang lebih 1 miliar. Jadi menurut saya itu sudah cukup, menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman masih mau berkati ya boleh-boleh saja. Nah, cuman kita jangan lupa, kita masih punya proyek-proyek yang besar, ya untuk class action kita, yang tadi barusan hari ini sudah ditandatangani di notaris, ya. Terus juga kita tanggal 28 masih ada proyek Pancasila, dan itu terus continue, dan kita membutuhkan doa, daya, tenaga, dana yang luar biasa. Makanya bukan berarti terus kalau kita ngerjakan ini kan dari kemarin, oh ini si kadrun-kadrun kan pada bilang nih orang-orang Islam ini kan, wah KC ditinggal, KC sudah ditinggal. Oh tidak, kita tidak akan pernah tinggalkan teman. Kan selalu di framing kan, selalu di framing begitu kan oleh orang-orang. Makanya kita bilang, oh sorry, ya rombongan Nabi ke-26 tidak pernah tinggalkan kawan. Ya, kita tidak akan pernah biarkan satu orang pun tertinggal di belakang. Iya, ini kan justru bagus. Malah kita semakin membesar, berarti ada tim-tim yang lain dari JT yang tadi nggak ikut-ikutan di sini, dari mungkin nanti Gilbert atau saya lihat positif ya, Yosua Teu positif Pak. Kalau Yosua Teu gabung sama Saifuddin bagus. Iya, jadi semakin membesar, biar justru kita kasih kerjaan ke mereka untuk handle makanya ini. Kita tidak kritisi Yosua Teu dengan Saifuddin dengan Gilbert, karena apa? Benar. Supaya kita berharap Gilbert bisa jual jam tangannya, bisa belikan susu buat Saifuddin kan, kalau ada keluhan nggak bisa beli susu. Jadi harusnya ini positif sekali. Ya ini nggak bukan sindir menyindir, ini beneran kita ngomong, nah orang-orang harus ngomong pada ribut tuh di YouTube tuh kan. Enggak, ini kita bukan sindir menyindir, ini beneran. Karena Gilbert sendiri secara finansial, pribadi maupun organisasinya beliau kuat. Iya. Jadi justru bagus buat Saifuddin dan Yosua Teu. Jangan dinyinyirin. Yang kita nyinyirin lawyernya Pak, bukan Gilbert, bukan Saifuddin. Ini bagus 3 orang ini kalau gabung. Yosua Teu orangnya berani nyerang, Saifuddinnya dia punya nama di dalam hal persekusi pun dia pernah mengalami, Gilbertnya jadi backing donaturnya. Iya, nggak apa-apa. Jadi positif bagian di sana keluar uang juga untuk ini. Nah, tinggal lawyernya ini. Nah, lawyer ini sama proses hukumnya ini. Tapi tetap Pak, suara kebenaran. Target kami ini bagaimana? Target kami ini bagaimana bisa KC ini dibawa ke rumah sakit, Pak. Oh iya. Memang itu jadi kita menjadi doa kami siang malam pikiran kita, Pak. Waktu akan membuktikan kerja mereka 1-2 minggu ini kan mereka juga akan kelihatan hasilnya seperti apa. Saya rasa Pak Saifuddin juga Pak JT bukan orang yang bodoh, dia akan melihat apakah hasilnya ada nih pakai lawyer ini. Kalau enggak ya gimana, mungkin mesti ganti dengan yang lain. Tapi kerjaan kita yang seperti LBH itu kan luar biasa. Justru itu yang kita mesti kerjakan, kita konsentrasikan lagi. Ya itu tadi benar, perlu dana, tenaga, pikiran, doa yang luar biasa, upaya. Nah itu agar konsentrasi kita lebih fokus lagi di sini. Baguslah istilahnya. Sekarang kita udah kebantu lewat ini. Ya tinggal kita bersuara aja kalau memang ada hal-hal yang
jauh daripada hal-hal yang kita inginkan seperti itu. Tapi yang menarik Sehingga ya kan Pak, yang yang menarik paling begini menarik Pak, begitu khilafah tadi ini mesti direduksi terus nih 2024 nih, jangan sampai mereka berkeliaran dengan ya. enak nih. Nah, justru itu yang kita mesti lewat Zoom kita ini kita hajar lagi, kita gempur lagi tindakan-tindakan biadab yang mereka lakukan, pengajaran-pengajaran yang mereka lakukan, provokasi-provokasi yang mereka lakukan, ini yang terus kita harus suarakan. Gitu. Yang menarik ya Pak, begitu kita teriak Gilbert turun tangan Pak. Iya, pasti karena kan ya itu kuping dengan suara ini kan nggak tahan juga. Jangan gitu Pak Paul. Iya, jadi positif kan. Jadi dengan kita begini nih Pak Gilbert mau turun tangan, syukur-syukur benar-benar mau mendanai dan membackup ya. Syukur-syukur ya. Tapi gini, jadi kita ini adalah biar sebagai pionirnya untuk karena kan sekarang kan pelayanan gereja ini udah nggak bisa lagi dibatasi dengan dinding gereja, harus berkarya dengan kreatif sehingga bisa menjangkau dalam hitungan menit ke seluruh dunia, bahkan ke seluruh daerah nasional dan dunia. Nah, kalau kita bisa jadi bisa jadi pionir, justru ini pasti akan diikuti oleh gereja-gereja kita seluruh Indonesia. Nah, kalau kita jadi pionirnya dan mereka nggak bisa lihat ada hasilnya, justru siap-siap Pak Paul untuk pikirkan lagi, lebih kreatif lagi hal-hal yang lain yang luar biasa. Saya yakin pasti akan didukung jutaan orang gitu. Tapi ini kita jalan Pak, dengan kita beli nanti kita rencana tahun 2022 ini kita kan sudah beberapa rekan sudah tergerak, ada kasih pulau, ada kasih tanah segala macam itu kita bikin begitu kita udah bergerak. Kenapa ini kita publikasikan supaya menginspirasi rekan-rekan pendeta, hamba Tuhan dan pelayanan yang lain. Ya, mau gabung boleh, mau jalan sendiri boleh, tapi yang jelas menjadi inspirasi. Benar, pionirnya. Jadi kita justru berharap kan lewat pelayanan-pelayanan seperti LBH, seperti Damaris, seperti nanti kesehatan, seperti penginjilan, mungkin juga nanti ada kelas pemuritan supaya lahir pauzang baru nih, ada ratusan pauzang dalam 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, anak-anak muda, milenial, sehingga lebih cepat lagi dimenangkan Indonesia dan dunia. Amin. Betul. Betul. Ya. Sebenarnya Pak, ini dengan kita membahas Pak KC gitu ya, itu sebenarnya udah jadi bantuan hukum juga Pak, terutama untuk pengacaranya yang sekarang kan. Kita informasikan bahwa sebetulnya Komnas HAM tuh nggak diem, tapi Komnas HAM itu menunggu loh. Jadi sebetulnya Anda tuh udah kita kasih karpet merah untuk tinggal datang ke Komnas HAM. Nanti bila perlu kalau mereka kurang bisa masuk, nggak ada masalah Pak, kalau saya akan bantu gitu loh. Jadi kembali menurut saya kalau 2 minggu ini nggak ada hasil, itu kan siapa katanya kenal Pak Blessing itu siapa Pak Amin. Pak Amin kan katanya tahu teleponnya, tinggal datang aja mungkin sama Pak Pute, ini gimana hasilnya, perlu nggak kita bantu, perlu nggak untuk ganti lawyer, perlu nggak pakai tim kita support lagi 2 tim jalan, minta persetujuan Pak KC, sehingga ada action yang lain lagi gitu. Tapi jangan sampai konsentrasi kita untuk hal-hal yang lain yang tadi jauh lebih besar, KBH itu terkuras hanya untuk ngebahas 3 minggu, 4 minggu KC gitu. Betul. Yang penting kita pantau gitu. Betul. Ini ya. Jadi teman-teman, saya mau tegaskan lagi nih ya, bahwa Komnas HAM itu justru sudah menunggu loh, ya, sedang menunggu. Nah, jadi yang kita bicarakan malam ini ya adalah sebuah bukan kita terdistract atau kita hanya fokus ke KC, tapi ini juga menunjukkan bagaimana kita mau memberitahu ke masyarakat. Ini merupakan pendidikan hukum, pendidikan kemasyarakatan. Ya, ada hal-hal yang tidak dibuka, ya, ada hal-hal yang ternyata diabaikan, ada hal-hal yang penting malah nggak dipikirin, ya makanya Pak Suara Kebenaran tadi
Jangan fokus sama KC. Oh iya, kita memang tidak fokus hanya dengan KC. Itulah sebabnya saya informasikan dari kemana update semua kegiatan kita, aktivitas kita. Cuman balik lagi, memang jangan fokus dengan KC. Kalau judulin kan cuma buat narik viewer doang. Jangan khawatir. Saya yakin juga sih mereka nggak akan berani lagi seperti dulu. Karena seperti siapa tuh NB ya, Napoleon dibiarkan begitu saja, Barreskrim juga sudah malu lah kecolongan seperti itu, malah dibully itu, ada pembiaran, tugasnya tidak dilakukan dengan baik. Saya nggak tahu yang kemarin mungkin yang kayak Dini siapa itu kan mungkin bisa jadi ini sekarang mau diangkat jadi si itu kan mau mundur tuh jadi jubirnya presiden, jangan-jangan untuk masalah hukum si Dini kan sekarang kan staf ahli staf ahli presiden kan, staf ahli khusus presiden kalau nggak salah. Jadi bisa aja ke sana nanti tinggal dibicarakan seperti itu. Ya kalau macam-macam ya Barreskrim aja mungkin kepalanya bintang 3 bisa dipanggil. Kenapa terjadi seperti itu lagi? Nah, kalau seperti itu pecat itu mah. Gitu. Tadi bukan Najwa, tadi ada mau lanjutin tadi masalah prosedur gimana? Bukan Najwa? Iya. Jadi gini, untuk ini ya supaya jangan ada salah paham atau kita nih sifatnya mau bekerja sama dengan semua lembaga negara gitu loh. Jadi kita berpikir positif bahwa sekarang ini puji Tuhan kita sudah bisa dapat informasi A1 dari Komnas HAM. Jadi tadi jawaban dari Komnas HAM itu sebetulnya jelas ya. Karena ini sesuai dengan pasal 91 Undang-Undang yang Komnas HAM tadi. Coba ditampilkan Pak Paul mungkin bisa. Itu kan ada pasal 91 ayat 1 huruf D. Oh, pasal Komnas 91-nya. HAM, sebentar. Ya. Iya, sambil ngomong. Ya, itu ada tulisannya kan jelas. Komnas HAM itu pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan, dihentikan apabila yang D ya, Delta, terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan, atau E, sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, karena itu tadi disebutkan bahwa Komnas HAM itu memang kalau memang tidak cukup melalui jalur D dan E tadi, makanya Komnas HAM mengatakan kita menunggu mereka datang langsung untuk melaporkan. Jadi kalau ditanya tadi kok nggak otomatis gitu ya, sebetulnya saya mau jabarkan sedikit ya Pak Paul ya, cara kerja di Indonesia. Yang pertama itu kalau sudah masuk ranah hukum, memang Komnas HAM tidak bisa otomatis masuk. Harus ada pengaduan resmi dari keluarga atau PH atau korban. Jadi kalaupun misalnya PH-nya tidak mau melaporkan, keluarga atau korbannya sendiri masih bisa mengadu ke Komnas HAM. Nah, yang kita perlu garis bawahi juga bahwa tindakan terhadap Pak KC itu kan penganiayaan ya, pasal 351, dan pengeroyokan, pasal 170 KUHP. Nah, itu memang bukan delik aduan. Jadi polisi ada yang ngadu atau enggak, polisi harus menggarap hal itu gitu loh. Karena itu bukan delik aduan. Nah, sementara Komnas HAM dengan tadi yang saya sudah bacakan pasal 91 ayat 1 huruf D dan huruf E, Komnas HAM itu mau nggak mau harus menunggu pengaduan resmi gitu ya. Nah, sebagai informasi aja ini cara kerja yang saya tahu di Indonesia ya mengenai pengaduan ke internasional. Yang pertama itu jika korban sudah mengadu ke Komnas HAM Indonesia, itu biasanya Amnesty Internasional yang ada di Indonesia itu pasti akan langsung menanggapi Pak Paul, gitu loh. Jadi jangan bilang Amnesty Internasional kok diem aja gitu. Ya ternyata memang ada prosedurnya gitu ya. Jadi setelah dapat pengaduan dari Komnas HAM, Amnesty Internasional itu biasanya langsung tanggap dan kemudian dia mengadukan ini ke Amnesty Internasional, bisa membawa bahkan ke Kongres Amerika Serikat gitu loh, ke Direktur Advokasi Amnesty Internasional, misalnya untuk kawasan Asia Pasifik. Jadi sekali lagi, mari kita bersinergi ya Pak Paul ya, gitu loh. Karena bukan apa-apa, ini kasus memang
tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena sekali lagi pengacara Pak KC itu kelihatannya menutup diri gitu loh. Padahal sebetulnya kalau kita bisa sinergi, bergandengan tangan, itu jauh akan lebih cepat membereskan masalah Pak KC ini. Sederhana aja mengenai foto. Kan kalau misalnya kita bisa bersinergi, kita bisa kasih tahu, kamu tuh bisa loh foto Pak KC yang update, yang tanggal 20 Oktober misalnya, bukan yang sebulan yang lalu gitu. Jadi sekali lagi teman-teman di sini, saya pikir kita harus meluruskan bahwa sekali lagi kita beruntung karena kita bisa langsung mendapat informasi dari Ketua Komnas HAM gitu loh. Karena jangan sampai kita berpikir negatif ya, oh Komnas HAM kadrun nggak mau bantu, oh Amnesty International kadrun nggak mau bantu gitu loh. Kita kan nggak pernah tahu bahwa sebenarnya ada prosedur yang harus ditempuh dan menurut saya prosedurnya itu sangat masuk akal gitu loh. Nah, yang sekarang kita tunggu sebetulnya lebih kepada itu tadi Pak Paul, yang polisi gitu loh. Karena harusnya kenyataan pengeroyokan dan penganiayaan Pak KC ini bukan delik aduan gitu loh. Jadi harusnya polisi cepat tanggap. Tapi ya hari ini kalau nggak salah tadi saya udah share ke Pak Paul juga ya, akhirnya polisi udah menyampaikan bahwa berkas kasus Irjen Napoleon yang menganiaya KC itu udah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung gitu loh. Ya memang begitulah cara kerja di Indonesia, jadi kita nggak bisa tabrak sana tabrak sini, tapi kita memang harus cerdas melihat hal-hal tersebut sehingga jangan salah langkah gitulah Pak Paul. Itu saja sih yang mau saya sampaikan, semoga bermanfaat, terima kasih. Izin tanya Bu Najwa. Ya. Ya Pak Matias, lanjut. Makasih Pak Paul. Dugaan kelemahan-kelemahan tim pengacara tersebut yang kita sebut-sebut tadi, apakah itu di Undang-Undang Advokat dan Peradi, atau kelemahan-kelemahan lainnya, bisa nggak itu nanti oleh tim pengacara lawan dimanfaatkan untuk menjatuhkan pengacara MKC ini? Ya, kalau jawaban singkatnya bisa, Pak. Sehingga apapun yang dikatakan tim pengacara MKC jadi gugur demi hukum atau gimana gitu, ya, Bu? Sangat bisa. Mereka mengadukan ke apa namanya? Ya, misalnya ada yang tadi yang menyambung diskusi kita awal tadi ya, Pak ya. Misalnya ketahuan pengacara itu quote unquote ya menelantarkan gitu kan, terus mereka menyampaikan ke Peradi. Nah itu akan kena misalnya seperti kode etik seperti itu gitu loh. Tapi saya terus terang sebagai lawyer saya masih berpikir bahwa lawyer Pak KC ini sebenarnya apa kalau saya bilang ya sebetulnya mampu gitu loh. Tapi mungkin ada hal-hal yang kita nggak tahu apa itu berhubungan sama uang kali ya Pak ya. Mungkin merasa karena pro bono ya Pak Paul ya. Gitu loh. Jadi effortnya mungkin tidak seperti kalau misalnya dia dibayar dengan layak. Misalnya itu persepsi saya ya Pak Matias ya. Tapi sekali lagi sebetulnya dalam kasus hukum itu semua hal bisa dipakai oleh lawan Pak untuk menjatuhkan gitu loh. Jadi sebenarnya kita harus menutup lubang-lubang ini supaya jangan sampai kita yang sebenarnya jadi korban malah jadi terdakwa gitu loh. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.